Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus saniyatu wa arba'una. Tegese cabang iman kan kaping 42 iku arep pertengahan ing dalem mblanjakake bondone. Aja kejembaren banget lan aja kerupeken banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-42, yaitu sebagai kesempurnaan iman kita di dalam membelanjakan harta kita itu tidak boleh terlalu katakanlah ekstrim, terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri. Ke kanan dalam arti terlalu pelit, ke kiri terlalu boros. Kita harus ada di tengah-tengah. Jadi, nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kikir, orang yang penipu, orang yang pengkhianat, dan orang yang buruk budi pekertinya. Ini berkaitan dengan membelanjakan harta. Kita bahas tentang orang yang kikir, orang yang bakhil. Siapa orang yang dikatakan orang itu kikir atau orang yang bakhil? Yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, baik itu kewajiban secara agama maupun kewajiban secara adat. Kewajiban secara agama itu yang jelas bagi orang yang punya harta dan hartanya itu sudah memenuhi nisab. Katakanlah punya uang 100 juta, itu sudah satu nisab itu. Dan itu dalam jangka 1 tahun tidak berkurang, maka dia punya kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari hartanya itu. Kalau orang itu menahan, tidak mau mengeluarkan kewajiban agama, yaitu mengeluarkan zakat, maka orang ini disebut orang yang bakhil atau orang yang kikir. Lalu kewajiban yang kedua adalah kewajiban secara adat. Adat sebagai seorang orang tua, adatnya kalau hari raya itu anaknya dibelikan pakaian baru, belikan sarung baru. Tapi karena orang itu kikir, rela anaknya itu tidak punya pakaian baru, sementara anak-anak tetangga sama punya pakaian baru. Maka ini juga termasuk orang yang kikir. Lalu ketika anak-anak itu butuh pendidikan, lalu orang tua itu tidak mau menyekolahkan, tidak mau membiayai pendidikan,
Nah ini termasuk tidak mau mengeluarkan kewajiban secara adat. Orang itu mampu punya harta yang banyak, kaya. Kalau anaknya mau kuliah, ngambil fakultas kedokteran misalnya, biayanya tinggi, tapi dia kaya. Lalu karena kikir, eman-eman, jadi dia udahlah sekolah yang murah saja. Ini termasuk tidak memenuhi kewajiban secara adat. Jadi orang ini mampu, anaknya juga punya kelebihan, mau masuk ke kedokteran karena eman, wah biayanya mahal, tidak usah. Lalu kenapa orang itu kok menjadi bakhil, orang itu menjadi pelit, menjadi kikir? Itu yang pertama adalah dia kena penyakit hubbud dunia wa karahatil maut. Dia kecintaannya mengumpulkan harta itu terlalu tinggi dan takut mati. Sehingga dia dengan mengumpulkan harta yang banyak itu, dia merasa nyaman, dan ketika ada yang menyebabkan kematian itu dia sangat takut. Sehingga kalau dia sakit sedikit itu sudah bingung, karena takut berpisah dengan hartanya itu. Lalu yang kedua, itu orang itu terlalu takut miskin, sehingga dia itu berusaha bagaimana hartanya itu tidak keluar. Mestinya dia mampu untuk membuat rumah bagus misalnya karena punya uang, tapi karena sifat kikir itu sehingga dia bikin rumah yang bagus, sederhana saja, dalam arti eman-eman tadi. Jadi dia sederhana bukan berarti karena kesederhanaannya, tapi karena emahnya itu, tidak mengeluarkan hartanya itu. Nah, orang yang punya sifat bakhil atau kikir ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu diancam. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa sarrul lahum sayutawafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wa huwa bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir atau orang yang bakhil dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah, mengira bahwa kikir atau bakhil itu baik bagi mereka. Padahal bukan itu yang baik bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya besok pada hari kiamat, milik Allah di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang ia kerjakan. Dari surat Ali Imran ayat 180 ini Allah memberikan pemahaman pada kita bahwa orang yang kikir itu merasa seolah-olah dia itu baik karena mengumpulkan harta itu. Nah, oleh Allah diberi pemahaman bahwa bakhil atau kikir itu adalah satu keburukan. Buruk dari segi agama karena dia tidak melaksanakan perintah agama, yaitu mengeluarkan zakat atau bersedekah.
Buruk dari segi sosial, orang yang bakhil itu banyak dibenci oleh orang lain. Sukanya meminta, walaupun sudah kaya itu meminta, sehingga kehormatannya itu dikorbankan. Nah, mestinya tangan yang di atas kan lebih baik, tapi karena meminta tangan yang di bawah. Orang yang bakhil itu cenderung untuk menipu, karena dia kecintaannya terhadap harta, sehingga kalau dia pedagang ya bagaimana mencari untung yang sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara menipu. Lalu orang yang kikir itu cenderung pengkhianat. Kalau dia diberi amanat, misalnya sebagai bendahara mengelola bantuan korban banjir, karena kecintaannya harta, lalu penyalurannya itu tidak sepenuhnya. Nah ini akibat sifat kikir atau bakhil itu muncul menjadi seorang penipu, menjadi seorang pengkhianat, dan menjadi orang yang buruk akhlaknya. Buruk akhlaknya apa? Karena tidak mau membantu orang lain. Dia punya harta yang banyak, mestinya ada tetangga yang membutuhkan, dia tidak mau membantu. Nah ini menjadi akhlak yang buruk. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti ini diancam besok di hari kiamat itu, harta yang dia kumpulkan itu akan dikalungkan di lehernya. Nah kalau hartanya banyak kan berat itu. Semakin banyak dia kumpulkan, semakin berat. Dan dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil, orang yang kikir, besok dari kiamat itu hartanya itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ular. Sehingga dia kaget, loh ini siapa? Saya adalah hartamu yang dulu kamu kumpulkan. Mengejar, jadi mau menyiksa orang itu. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman di dalam mengelola, membelanjakan harta yang Allah berikan pada kita. Yang pertama adalah kita punya keyakinan bahwa harta yang ada pada diri kita itu adalah titipan. Suatu saat akan diambil oleh yang menitipkan. Dan itu merupakan kesempatan bagi kita, investasi bagi kita untuk kita manfaatkan sebagai bekal besok kehidupan di akhirat. Kita punya uang 100 juta. Yang milik kita itu adalah yang kita infakkan. Misalkan kita berinfak 5 juta. Yaitu milik kita, yang 95 adalah milik ahli waris kita. Setelah kita meninggal sudah, itu dengan secara paksa akan dimiliki oleh ahli waris kita. Maka kita harus pinter-pinter memanage kekayaan kita. Jangan sampai kita itu rugi, dititipi oleh Allah, diberi peluang untuk memanfaatkan buat diri kita, tapi justru kita tidak memanfaatkannya sehingga ahli waris yang menikmati. Maka kita mumpung ada kesempatan yang pertama adalah harta yang Allah titipkan pada kita. Kesempatan yang kedua umur yang Allah berikan pada kita. Ini adalah merupakan peluang bagi kita. Harta kita manfaatkan untuk bersedekah, untuk kebaikan. Itu nanti yang akan kita bawa bekal. Umur yang ada kita manfaatkan selagi kita masih hidup, kita berusaha untuk beramal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.